Assalamualaikum. Selamat pagi. Pagi, luar biasa. Oke, untuk mengawali kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang kita dapat nanti lebih bermanfaat dan berkah. Ketua kelasnya Kak Randy untuk disiapkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Oke, apa kabarnya hari ini? Baik. Sehat semuanya? Sehat. Ada yang tidak masuk hari ini? Ada. Siapa yang tidak masuk? Kak Rosid. Kenapa Kak Rosid tidak masuk? Sakit apa? Tipes. Sudah berapa hari? 3 hari. Sudah ditengok belum? Sudah. Oke, kita doakan semoga Kak Rosid lekas sembuh supaya bisa belajar bersama kita kembali ya. Oke, yang piket hari ini siapa? Mbak Wafik sama Mbak Selvi. Yang laki-laki? Kak Bagus. Oke, kelasnya sudah bersih, sudah rapi, tidak ada sampah-sampahnya lagi. Yang laki-laki pakaiannya sudah rapi, yang perempuan juga sudah rapi, sudah berkaos kaki. Oke, sebelum kita melanjutkan pembelajaran hari ini, untuk meningkatkan rasa cinta tanah air kita, kita menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke. Ya, semuanya berdiri dulu. Kelihatan ya yang belakang? Dari Sabang sampai Merauke, berjajah pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke, berjajah pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku,
Aku berjanji padamu menjunjung tanah airku Indonesia. Oke, terima kasih. Silakan duduk kembali. Oke, dari lagu Sabang sampai Merauke dapat kita ketahui ya bahwasanya negara kita memiliki banyak suku, banyak adat istiadat, banyak bahasa. Oke, maka dari itu kita harus belajar untuk meningkatkan rasa cinta tanah air terhadap Indonesia. Bagaimana caranya? Melestarikan adat-adat istiadat, kemudian budaya-budaya yang ada. Oke, sudah mulai ini ya. Kita ice breaking dulu. Masih ingat tidak? Ice breaking kita minggu lalu? Masih. Apa? Tepuk fokus. Masih ingat ya yang tepuk fokus? Gimana? Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Oke, kita ini ya, ulangi ya. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Oke, karena sudah fokus. Oh ya, minggu lalu kita belajar apa? Ada yang masih ingat? Belajar apa? Teks ceramah. Teks ceramah itu apa sih? Masih ada yang ingat tidak? Teks ceramah? Apa? Ya, apa? Mbak Vika? Iya, ceramah berbicara di depan umum. Oke, minggu lalu sudah praktek semuanya? Sudah. Kak Bagus sudah praktek? Sudah. Mbak Melani sudah? Sudah. Oke. Apa yang kita dapat dari praktek ceramah? Yuk. Apa yang pertama? Iya. Betul, lebih pede berbicara di depan umum. Apa lagi? Apa? Memperbaiki cara berbicara yang awalnya masih grogi ya, masih takut, masih gemetar, setelah praktek jauh lebih baik. Oke, Ibu ada video pendek ya. Silakan kalian amati. Kira-kira menjadi motivasi tidak untuk kalian? Oke, yang belakang kelihatan? Kelihatan. Belajar merupakan suatu hal yang sangat penting bagi hidup manusia. Sehingga perlu adanya pendidikan untuk tepat mencari ilmu. Dalam pendidikan, belajar merupakan terdengar ya suaranya ya? Belajar adalah proses sebagai hasil dari pengalaman diri dalam interaksi. Namun, tidak dengan siswa yang satu ini. Tuh, kenapa siswanya yang saat itu? Nah, bangun kesiangan ya. Belum mandi, sudah berangkat sekolah. Yo, siapa yang seperti itu? Semoga tidak ada ya.
Kelihatan ya dari sini? Wow, kaget ya, ketiduran. Kamu kenapa? Setelah hari yang tadi, aku tidak bisa menjawabnya dengan benar. Memangnya semalam kamu belajar? Ya, belajar. Yakin. Coba kamu lihat lagi. Ada nggak yang kayak gitu? Semalam Ingatnya belajar, ternyata tidak belajar. terus main game dan nonton. Tapi kemarin aku belajar sampai selesai. Oh, tapi sampai jam berapa? Sampai ketiduran ya. Sampai subuh. Iya ya. Harusnya aku Hal sekecil apapun itu janganlah dianggap remeh, termasuk dalam hal belajar. Karena sukses tidak akan diberikan begitu saja kepada orang yang malas. Sukses itu harus diperjuangkan. Memperjuangkannya dengan cara menciptakan kondisi belajar yang baik, mengatur waktu belajar dengan tepat, serta menyelesaikan segala tugas-tugas dan pekerjaan dengan cepat. Karena belajar memperluas wawasan tentang ilmu pengetahuan. Seperti yang dikatakan oleh Mahatma Gandhi, hiduplah seolah engkau mati besok, belajarlah seolah engkau hidup selamanya. Umur seseorang tak ada yang tahu, namun terus belajar adalah kewajiban. Karena sukses kamu, ya tergantung usahamu. Oke, dari film ini apa yang dapat bisa diambil? Kira-kira pesan apa yang dapat diambil dari film pendek tersebut? Jangan malas. Kalau main ingat waktu. Jangan sampai kalian asik main game ya, asik nonton film drakor yang perempuan ya. Jadi lupa belajar. Kalau kita ingin sukses, harus usaha lebih giat. Tidak ada cita-cita atau keinginan yang datang sendiri. Mie instan saja, yang instan masih ada prosesnya. Oke, pada pertemuan ini kita akan mempelajari tentang apa? Mengenal dan menganalisis unsur pembangun cerita pendek atau cerpen. Oke, kira-kira ada yang tahu tidak? Cerpen itu apa sih? Cerita pendek. Selain cerita pendek, apa? Karya sastra, fiksi. Terus apa lagi? Apa bedanya cerpen dengan novel? Yo, bedanya apa? Kalau cerpen lebih singkat, kalau novel ceritanya lebih panjang. Oke, sudah pernah membaca buku cerpen? Sudah. Cerpen apa yang sudah pernah dibaca? Robohnya Surau Kami, karya Aan Nafis. Terus cerpen siapa lagi? Apa lagi? Yuk, selain Robohnya Surau Kami. Yuk, baru satu?
Oke, sebelum melanjutkan pembelajaran kita, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran. Oke, tujuan pada pembelajaran kali ini yaitu peserta didik diharapkan mampu mengidentifikasi dan menganalisis unsur-unsur pembangun cerpen seperti tema, latar, sudut pandang, dan amanat. Oke, kira-kira kenapa harus ada tujuan pembelajaran? Bu, kenapa sih Bu harus ada tujuan pembelajaran? Kira-kira kenapa? Supaya belajarnya lebih terukur, terarah, tepat sasaran. Bu, kalau misalnya tidak ada tujuan pembelajaran, bagaimana? Kira-kira bagaimana kalau tidak ada tujuan pembelajarannya? Belajarnya akankah kacau, tidak tepat dengan sasaran. Oke, kita lanjutkan ya. Oke, yang tadi sudah disampaikan ada yang benar ya. Cerpen adalah atau cerpen merupakan cerita pendek berupa karangan fiktif yang berisi sebagian kehidupan yang menceritakan secara ringkas dan fokus pada satu tokoh. Kalau novel tuh tokohnya gimana? Kira-kira sama tidak dengan cerpen? Beda. Kalau cerpen tokohnya lebih terbatas. Karena biasanya cerpen habis dibaca sekali duduk. Tidak seperti novel ya. Kalau novel tidak bisa dibaca sekali duduk. Oke, kita lanjutkan. Ciri-ciri cerpen. Yang pertama, bersifat fiktif. Fiktif itu apa toh? Fiktif. Imajinasi, bukan kejadian yang nyata atau kejadian sebenarnya. Kemudian tadi ya, cerpen memiliki susunan kata tidak lebih dari 10.000 kata. Kalau novel lebih dari 35.000 kata. Oke, bukunya dibuka, coba HP-nya disimpan dulu. Oke, kemudian ciri-ciri yang ketiga, apa? Saat membaca cerpen, biasanya selesai dengan sekali duduk. Kemudian yang keempat, tokoh dalam cerpen terbatas. Tidak sebanyak novel. Sama dengan tadi film yang sudah diputar ya. Tokohnya hanya berapa? 2. Siapa dengan siapa? Ya, tadi di film tadi hanya 2 tokoh dan ceritanya pun langsung habis, tidak panjang. Kemudian gaya bahasa yang digunakan ringkas sehingga mudah dipahami oleh pembaca. Kemudian yang keenam, terdapat pesan moral yang sangat mendalam sehingga membuat pembaca ikut merasakan kisah pada cerpen tersebut. Kira-kira pada saat kalian membaca sebuah cerpen, itu bisa terbawa suasana atau tidak? Bisa. Kalau misalnya cerpennya sedih, kira-kira kalian ikut menangis atau tidak? Atau ikut sedih tidak? Iya, karena kita menghayati. Tetapi kalau misalnya ceritanya lucu, kita ikut tertawa. Bahkan kalau yang tidak tahu, dikiranya kita gila. Oke.
Yang selanjutnya, unsur-unsur cerpen. Ada berapa unsur-unsurnya? Ada dua. Yang pertama, unsur intrinsik. Yang kedua, unsur ekstrinsik. Kalau unsur intrinsik itu apa toh? In itu artinya apa? Dalam. Berarti unsur pembangun dari dalam karya sastra. Kalau ekstrinsik, kalau intrinsik tadi dari dalam, kalau ekstrinsik dari luar. Berarti unsur intrinsik adalah unsur pembangun karya yang berasal dari luar karya sastra. Oke, unsur-unsur intrinsik ada berapa? Yang kalian ketahui ada berapa? Ada apa saja? Ada tema. Ada tokoh dan penokohan, ada alur atau plot, ada latar, sudut pandang, gaya bahasa, dan amanat. Oke, tema. Tema itu apa sih? Gagasan utama yang menjadi dasar cerita. Jadi pokok utamanya di mana? Tema. Kemudian tokoh dan penokohan. Kalau tokoh itu siapa? Pelakunya. Sedangkan penokohan itu apanya? Watak atau karakter tokoh. Oke, tokoh itu ada berapa? Ada berapa macam tokoh? Ada tokoh antagonis, ada tokoh protagonis. Kalau antagonis yang apa? Jahat. Kalau yang protagonis yang baik. Kalau campuran? Bagaimana? Tokohnya bagaimana? Kadang baik, kadang jahat. Oke, yang selanjutnya alur atau plot. Alur itu apa toh? Urutan kejadian atau urutan peristiwa. Ada berapa? Ada 3. Yang pertama ada alur maju. Yang kedua ada alur mundur. Yang ketiga ada alur campuran. Kalau alur maju itu bagaimana? Contohnya bagaimana? Misalnya nih ya, dalam cerita menceritakan masa lampau ke masa depan. Tapi kalau yang alur mundur bagaimana? Dalam cerita tersebut menceritakan masa lalu atau masa lampau. Kalau alur campuran? Gimana? Kalau alur maju tadi kan menceritakan waktunya dari lampau ke masa depan. Kalau yang mundur tadi menceritakan masa lampau. Kalau alur campuran, dalam cerita tersebut bagaimana? Ada 2 alur, yaitu menceritakan masa lalu dan masa depan. Ya, lanjut. Latar. Latar itu apa toh latar? Latar itu bukan latar depan rumahmu ya. Bukan latar itu ya. Latar apa? Latar tempat, latar waktu, dan suasana cerita. Latar tempat biasanya berkaitan dengan apa sih? Tempat terjadinya peristiwa dalam cerita atau dalam cerpen. Kemudian kalau waktu? Waktu itu apa? Kapan terjadinya peristiwa tersebut. Kalau suasana cerita, suasana cerita berkaitan dengan apa? Misalnya dalam cerita tersebut menggambarkan apa? Sedihan atau kegembiraan. Kemudian yang ke berapa ini? Yang ke tadi sudah tema, tokoh, alur, latar. Yang kelima sudut pandang. Sudut pandang itu apa toh?
Bukan sudut itu dipandang ya. Bukan. Ya, sudut pandang itu apa? Pandangan pengarang terhadap cerpen. Ada berapa? Dua. Yang pertama, sudut pandang orang pertama. Biasanya cirinya bagaimana? Menggunakan aku atau saya. Kemudian kalau orang ketiga, dia, ia, mereka. Kemudian yang selanjutnya ada gaya bahasa. Gaya bahasa yang digunakan bagaimana biasanya dalam cerpen? Cara pengarang mengungkapkan pikiran atau ide melalui bahasa yang khas dalam tulisannya. Khasnya tuh bagaimana sih? Biasanya bahasanya lebih puitis. Biasanya menggunakan majas, ya tidak? Kemudian, tetapi masih bisa dipahami. Oke, yang selanjutnya ada amanat. Amanat itu apa toh? Amanat itu bukan amanat kalau upacara kita istirahat di tempat itu ya, bukan ya. Amanat itu apa? Pesan. Pesan yang ingin disampaikan pengarang kepada pembaca. Pengarang tidak mungkin membuat sebuah karya sastra atau sebuah cerita apabila tidak ada pesan yang ingin disampaikan. Kalau dalam film pendek tadi, pesan yang disampaikan apa? Dari film tadi. Jangan malas, apalagi? Jangan main game terlalu lama, apalagi? Ya. Kalau mau sukses harus rajin belajar. Jangan sampai nanti menyesal di kemudian hari. Oke, sampai di sini ada yang mau tanyakan tidak? Tidak ada. Kalau tidak ada, kita lanjutkan. Oke, kalau tadi sudah unsur intrinsiknya, sekarang unsur ekstrinsik. Unsur ekstrinsik tadi apa? Unsur yang membangun dari luar karya sastra. Kira-kira apa sih? Yuk, apa? Kalau intrinsik tadi ada temanya, ada tokohnya, ada alurnya. Kalau unsur ekstrinsik, nah, ciri-ciri unsur ekstrinsik. Yang pertama, unsur cerpen yang berasal dari luar cerpen. Kemudian yang kedua, dapat berkaitan dengan erat dengan pengarang cerpen. Unsur yang meliputi norma dalam masyarakat berkaitan dengan cerpen. Kemudian yang keempat, secara tidak langsung mempengaruhi cerpen. Kemudian yang kelima, mengandung nilai-nilai untuk dijadikan pembelajaran. Kemudian dapat berupa unsur subjektivitas pengarang, keyakinan, latar belakang masyarakat, atau hal psikologis. Oke, kira-kira nilai-nilai apa sih yang terkandung? Di situ sudah ada keyakinan. Yuk, kira-kira nilai-nilai apa? Nilai sosial, nilai moral, apalagi? Selain itu, nilai agama. Oke, unsur ekstrinsik ada 3 ya. Yang pertama, latar belakang masyarakat adalah suatu pengaruh dari kondisi latar belakang masyarakat terhadap terbentuknya sebuah cerpen. Kondisi ini mencakup kondisi sosial, ekonomi, politik, sosial, budaya pada saat cerita ditulis. Misalnya nih, pada saat menulis cerita, kondisi ekonominya atau sosialnya sedang tidak baik, maka yang diceritakan juga tidak
Misalnya ekonominya sedang menurun. Apakah yang diceritakan akan ekonominya sedang baik? Tidak. Kemudian politik. Bagaimana? Lagi panas-panasnya politik ya. Kemudian buat cerita tersebut. Kira-kira ceritanya itu ada unsur politiknya atau tidak? Ya, kemudian budaya. Oke, yang kedua, latar belakang pengarang meliputi kehidupan pengarang secara keseluruhan dan keadaan kejiwaannya ketika cerpen sedang ditulisnya. Adapun latar belakang pengarang meliputi biografi, kondisi psikologis, dan aliran sastra. Kalau tadi yang pertama latar belakang masyarakatnya ya. Kalau yang kedua latar belakang pengarang. Biasanya kalau kondisi psikologis gimana? Kalau pengarangnya lagi ini kondisi psikologisnya baik, maka hasilnya juga akan baik. Kemudian yang ketiga, tadi sudah kita singgung sedikit ya, nilai-nilai yang terkandung dalam cerpen. Seperti apa? Nilai agama, nilai moral, nilai sosial, dan nilai budaya. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan tidak? Tidak. Oke, nanti akan Ibu buat kelompok ya untuk mengerjakan LKPD ya. Sampai di sini tidak ada yang ditanyakan? Sudah paham semuanya? Sudah? Yakin? Yakin. Oke. Yakin sudah paham? Oke, Ibu ada sebuah pena ya. Nanti akan Ibu tanya, yang Ibu lempar pena berarti harus siap-siap menjawab. Oke, sudah siap? Sudah? Biar tidak ngantuk ya. Tadi katanya sudah paham, tidak ada yang tanyakan, berarti sudah paham semuanya, bagus berarti. Oke, siap-siap. Siapa ya? Oke, Mbak Melani. Tema itu apa sih? Yuk, tema itu apa? Yuk, tadi loh yang sudah kita bahas tadi. Tema itu apa? Isi cerita. Ya, atau gagasan utama dalam sebuah cerita. Oke, bagus. Selanjutnya. Oke, Mbak Mawar. Ada berapa sudut pandang? 2. Ada 2. Apa saja? Apa saja? Sudut pandang tadi ada 2. Nah, apa saja? Sudut pandang? Sudut pandang pertama. Sudut pandang pertama. Cirinya bagaimana? Aku. Iya, aku atau saya. Kemudian yang kedua? Latar Sudut pandang orang ketiga. Cirinya? Dia, iya, mereka. Oke, bagus. Selanjutnya, nih yang mulai ngantuk-ngantuk nih ya. Siapa lagi ya yang mulai ngantuk-ngantuk ini? Oke, Kak Hermawan. Amanat itu apa? Yuk, amanat itu apa sih? Pesan? Pesan moral. Iya, betul, pesan moral.
Yang ya, pesan moral yang disampaikan pengarang untuk pembaca. Oke, bagus ya, sudah paham semuanya. Oke, siapa lagi ya yang mulai terkantuk-kantuk ini ya? Mulai tidak fokus. Oke, siapa ya yang mulai ngantuk-ngantuk ini? Oke, Mbak Vika. Latar tadi ada berapa? Ada? Ada? Ada 3, betul. Apa saja? Latar tempat, betul. Latar waktu, terus? Latar suasana. Oke, bagus sekali. Masih jernih ingatannya ya. Oke, kemarin sudah dibuat kelompok ya? Ya. Masih ingat dengan teman kelompoknya? Masih. Oke, sekarang silakan duduk sesuai dengan kelompoknya. Ya, kelompok 1 tadi sudah dibagi ya kemarin ya. Ya, silakan disusun tempat duduknya sesuai dengan kelompoknya. Yuk, kelompok 1 mana? Kelompok 1, kelompok 2. Ayo gabung jadi 1. Duduknya gini ya. Kak Randy kelompok berapa? Kelompok 3. Yuk, kelompok 2 mana ini? Oke, akan Ibu bagikan LKPD-nya ya. Kelompok 1 mana? Kelompok 1, kelompok 2-nya? Ini mana ini? Ayo sini. Kelompok 3. Kelompok 3. Ini kelompok 4 ya? Oke, silakan. Ini ada sebuah cerpen ya yang berjudul Rumah yang Terang. Oke, ini ada cerpen Rumah yang Terang karya Ahmad Tohari. Silakan kalian baca, kalian diskusikan dengan teman kelompok kalian terkait dengan terkait unsur-unsur intrinsik yang terdapat dalam cerpen Rumah yang Terang. Yuk, silakan didiskusikan dengan teman kelompoknya. Ya, duduknya yang benar, hadap ke temannya. Tadi kan sudah paham semuanya ya, masih ingat semuanya terkait unsur-unsur intrinsik. Mana kelompoknya? Ada kesulitan tidak? Tidak. Coba dibaca lagi.
Sudah ketemu belum temanya? Beneran sudah dibaca. Ada kendala nggak? Lumayan ya, pendek ya, tidak terlalu panjang cerpennya. Masih ingat ya tadi tema apa, tokoh apa, kemudian alur, sudut pandang, gaya bahasa. Coba agak sini, muat nggak? Nah, sampai mana? Kira-kira temanya apa itu? Tentang apa? Rumah yang iya, judulnya Rumah yang Terang. Sudah pernah baca belum? Cerpennya? Belum. Berarti baru kali ini ya? Gak usah keburu-buru ya. Waktu kita masih banyak, dicermati dengan sungguh-sungguh cerpennya. Oh ya, nanti setelah selesai silakan kalian presentasikan di depan ya. Setiap kelompok mengirimkan 2 perwakilan untuk presentasi di depan. Oh ya, jangan lupa ya, ini ditulis nama kelompoknya. Jangan sampai lupa nanti nama temennya nggak ditulis ya. Kemudian kelasnya. Nanti jangan-jangan teman kelompokmu lupa lagi namanya siapa. Ya, kelasnya juga ya, jangan lupa ditulis. Nanti kalau lupa ditulis kelasnya, takutnya tertukar dengan kelas yang lain. Sudah ketemu belum? Sudah. Kira-kira ada berapa itu tokohnya? Sudah ketemu berapa tokohnya? Baru 1 ya? Tokohnya siapa? Tokoh Tokoh aku. Kira-kira itu gimana sih wataknya aku dalam cerpen itu? Coba kira-kira ada berapa tokoh itu? Ada 3. Ada 3. Yakin ada 3? Coba dicari lagi ya. Apa? Gaya bahasa. Coba gaya bahasanya kira-kira menggunakan apa sih? Bahasanya tuh mudah dipahami tidak? Iya, menggunakan bahasa Indonesia. Kan kita belajar bahasa Indonesia. Mudah dipahami tidak? Mudah. Kira-kira ada penggunaan majas-majas atau tidak? Ada. Coba ini lagi ya. Kalau dilihat dari bahasanya, ini sangat mudah dipahami. Iya. Yang dianalisis ada berapa semuanya?
Ada 6. Berarti nanti yang dipresentasikan ada 6. Pertama apa? Tema, tokoh, alur, latar, gaya bahasa, amanat. Ya. Sudah ketemu belum? Ada kendala tidak? Kalau yang mengalami kendala bilang ya. Sudah belum Kak Bagus? Sudah? Sudah sampai mana? Temanya sudah ketemu? Sudah. Kenapa Kak Diki? Ya. Ya, nanti yang dipresentasikan ada 6 unsur intrinsik ya. Ada tema, alur, tokoh dan penokohan. Kemudian apa lagi tadi? Latar Latar, suasana, gaya bahasa, gaya bahasa, amanat, amanat. simbol. Berarti ada 6 ya. Ya. Nulis apa? Membuat puisi. Nah, ada kendala. Kenapa? Iya, nanti dipresentasikan di depan hasilnya. Walaupun cerpennya sama, biasanya pendapatnya berbeda-beda. Oke, kalau yang masih bingung, sambil Ibu buka kembali ya materinya. Ini untuk yang tema, tokoh dan penokohan, alur atau plot. Siapa tahu setelah lihat materinya lagi, jadi berubah pikiran, oh ternyata temanya bukan ini, ya. Kemudian setelah melihat materi tentang tokoh, oh ternyata tokohnya tidak hanya satu. Kemudian alur atau plotnya. Apa? Alurnya ada berapa? Sudah ketemu belum? Belum ya? Coba dicari lagi.
Ada apa saja di situ, coba lihat bacaannya. Oh, Ibu punya LKPD-nya. Oke, alurnya kira-kira dari depan sini sudah terlihat belum alurnya apa? Ya, dari awal sekali kalimat yang pertama, listrik sudah 4 tahun masuk kampungku. Berarti kira-kira alurnya apa ini? Alur maju. Kira-kira temanya berubah tidak yang awal? Hah? Tidak. Oke, ada kendala lagi tidak? Kelompok lain? Tidak ada? Oke, kelihatannya apa namanya, wajahnya tuh sudah sepaneng semuanya ya. Badannya tuh sudah pada kaku-kaku semua, tegang semuanya. Oke, kita break sebentar lah ya untuk meregangkan otot-otot yang kaku-kaku, muka-muka yang sepaneng itu ya. Oke, Ibu ada senam apa ini namanya? Senam aerobik, bukan senam aerobik ya. Kalau senam aerobik nanti kita terlalu berkeringat nanti. Oke, semuanya berdiri yuk. Yuk semuanya berdiri. Kita senam bersama ya. Yuk, singkirkan dulu meja kursinya. Yuk semuanya berdiri, kita senam bersama. Yuk, kita rilekskan ya. Kita buang semuanya yang tegang-tegang. Ayo. Ada cucu. Ada cucu. Jingle. Putar. Yuk, kita lepaskan yang kaku-kaku. Cucu. Karena cucu. Ayo gerak. Putar lagi. Ayo Kak Wahyu digerak kita, biar nggak tegang ototnya tuh. Ada cucu. Ada cucu. Cimbalek. Cucu. Ada cucu. Cimbalek.
cucu. Angkat cucu. Cinderland. Cucu. Angkat cucu. Cinderland. Putar. Hore. Oke, sekali lagi ya. Oke, sekali lagi. Karena belum gerak semuanya, masih malu-malu. Yuk kita lepaskan semua beban-beban yang ada di pundak kita. Yuk, biar kita rileks lagi. Yuk, siap-siap. Biar nggak ngantuk ya. Cucu. Ayo Kak Bagus, Kak Arif. Cinderland. Putar. Oh, jadi nggak ngantuk kan ya? Ya, putar. Agak cucu. Angkat cucu. Cinderland. Cucu. Agak cucu. Cinderland. Putar lagi. Ayo gimana? Nah, agak cucu. Agak cucu. Cinderland. Cucu. Agak cucu. Cinderland. Putar. Agak cucu. Putar. Hore. Gimana? Sudah rileks? Sudah tidak tegang lagi, kaku-kaku lagi? Lumayan ya, yang ngantuk jadi tidak ngantuk. Yang tadinya sepaneng, aduh gimana ya ini belum selesai. Jadi rileks. Kalau kita kaku, nanti lama-lama suteres, ya. Betul, stres ya. Kita buat happy. Kalau tidak paham, bertanya. Sampai mana tadi?
Gaya bahasa ya? Ya. Sudah ketemu belum? Gaya bahasanya tuh bagaimana? Sudah selesai semua belum? Belum? Masih kurang yang mana? Bagian apa yang belum? Bagian gaya bahasanya kah? Atau sudut pandangnya? Atau malah amanatnya yang belum? Saking bingungnya mau menentukan amanat ya? Ya, tinggal amanatnya. Oke, silakan diselesaikan ya. Kalau sudah, langsung dipresentasikan di depan. Oke, kelompok mana yang sudah? Kelompok mana yang sudah? Kelompok 4 sudah belum? Sudah? Sudah ketemu amanatnya? Sudah. Oke, silakan dipresentasikan perwakilan kelompoknya. 2 orang, yuk. Ayo, nggak apa-apa. Nggak digigit kok di depannya, yuk. Oke, yang lainnya menyimak ya. Kalau tidak paham atau ada yang mau ditanyakan, nanti silakan ditanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bersari, perwakilan dari kelompok 4 ini menyampaikan hasil dari diskusi kelompok kami. Yang pertama adalah cerpen rumah yang terang karya akan meraih tema dengan kebenaran oleh seorang yang tidak berkenan dari alat pendengaran. Alur yang digunakan menulis dalam cerpen rumah yang terang yaitu karena peristiwa dalam cerpen dimulai dari awal bisa juga berarti pada kisah kematian Yo, kelompok lain siap-siap ya. Kalau mau bertanya, siapa tahu temuannya nanti berbeda. Supaya digambarkan sebagai tokoh yang kelas akan hidupnya. Dia tidak bersedia menggunakan dan aku sebagai penang rumah berjalan di dalam. Selain itu, supaya berbenturan pengetahuan bijaksana dan sabar dalam menghadapi suasana yang bersifat. Kata waktu dalam cerpen yaitu pada malam hari. Kata suasana yang tergambar dalam cerpen yaitu suasana yang menyedihkan. Karena tokoh aku dan ayah mendapat selotehan tajam dari keluarga. Yo, siap-siap nanti tanya ya. Gaya bahasa. Penulis menggunakan gaya bahasa yang menunjukkan dalam menulis cerpen. Penulis juga menggunakan majas dalam penulisannya. Majas yang digunakan yaitu majas hiperbola, majas personifikasi, dan majas. Dan terakhir ada amanat. Amanat atau pesan yang tersirat dari cerpen Rumah yang Terang karya Ahmad Dhani, yaitu mengajarkan kepada pembaca bahwa kita tidak boleh berprasangka buruk terhadap orang lain. Kita sebagai manusia harus menghargai keputusan yang telah diambil oleh orang lain dan tidak boleh mengumpulkan pandangan sebelum mengetahui kebenaran dan alasan dibalik keputusan. Demikian presentasi dari kami. Jika ada pertanyaan dari kelompok lain, Yo, yang mau tanya? Ya, silakan. Dari kelompok mana? tokoh dan penokohan terdapat tokoh tetangga yang dikatakan sebagai pembohong. Bagian kutipan kalimat mana yang menyatakan bahwa dia adalah pembohong? Nah, yuk bagian mana? Kira-kira yang menyatakan bahwa tokoh tetangga itu pembohong. Terima kasih. Bagian
Bagian mana? Kampungku yang punya gembaran berceloteh seperti mendapat jalan buat berkata seenaknya terhadap ayah. Tentu saja dua tetangga itulah sumbernya. Ya, berarti bagaimana? Tetangga tersebut menyebarkan kebohongan atau berita yang tidak benar. Oke, dari kelompok lain ada yang menanyakan lagi? Tidak ada? Kalau tidak ada, silakan ditutup. Demikian penjelasan kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita kasih tepuk tangan untuk kelompok yang sudah maju. Oke, selanjutnya kelompok yang sudah. Ya, yang sudah silakan maju. Kelompok mana lagi? Kelompok 2 sudah belum? Sudah, yuk silakan perwakilan. Ayo satu lagi. Ayo Kak Uher, gak apa-apa, temennya aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wardatuna Irma, perwakilan dari kelompok 2 dan di samping saya ada Hermawan. Baiklah, di sini saya akan membacakan hasil diskusi dari kelompok 2. Oke. Tema, Cerpen Rumah yang Terang karya Ahmad Tohari memiliki tema tentang pendirian kuat yang dimiliki oleh seorang ayah bernama Haji Bakir yang tidak berkenan menggunakan lampu sebagai alat penerang di rumahnya. Alur yang digunakan penulis dalam cerpen Rumah yang Terang yaitu menggunakan alur maju. Karena peristiwa dalam cerpen dimulai dari awal cerita, masuknya listrik ke desa hingga berakhir pada kisah kematian tokoh ayah bernama Haji Bakri. Tokoh dan penokohan. Tokoh aku digambarkan sebagai anak yang patuh kepada ayahnya. Sebab tokoh aku tidak melakukan protes terhadap keputusan ayahnya yang menolak melakukan penerangan di sekitar rumahnya dengan lampu. Selain itu, tokoh aku juga memiliki sifat yang sabar karena marah ketika mendengar celotehan warga terhadap dirinya. Tokoh ayah digambarkan sebagai tokoh yang kuat akan pendiriannya. Ia tidak bersedia menggunakan listrik dan lampu sebagai penerang rumah dan jalan di sekitar rumahnya. Selain itu, tokoh ayah juga merupakan tokoh yang sangat bijaksana dan sabar dalam menghadapi celetohan warga di sekitar rumahnya. Tetangga digambarkan sebagai tokoh yang pembohong. Latar waktu dalam cerpen yaitu pada malam hari. Ini kursinya habis ya? Amanat atau pesan yang tersirat dalam cerpen Rumah yang Terang karya Ahmad Tohari yaitu mengajarkan kepada pembaca bahwa kita tidak boleh berprasangka buruk terhadap orang lain. Kita sebagai manusia harus menghargai keputusan yang telah dipilih oleh orang lain dan tidak boleh menyimpulkan pandangan sebelum mengetahui kebenaran dan alasan dibalik keputusan tersebut. Oke, sudah? Terima kasih. Apakah ada yang bertanya dari kelompok lain? Yuk, silakan yang mau bertanya. Perwakilan dari kelompok 3 ingin bertanya. Bagaimana latar tempat dan waktu mempengaruhi kita? Izin menjawab dari kelompok 3. Latar tempat dan waktu menciptakan kontraksi antara suasana kampung yang terang dan rumah yang gelap, yang memperkuat tema tentang perbedaan pandangan dan keyakinan. Latar aku juga memperjelas situasi di mana tokoh utama yang terasing dan terbebani
terbebani oleh keadaan. Bagaimana kelompok tiga? Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, beri tepuk tangan. Oke, selanjutnya kelompok mana yang mau maju? Masih ada 2 kelompok lagi ya. Yuk, kelompok 1 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ciswa Tumianingsih dan di samping saya ada Ida Wahyuningsih. Kami di sini perwakilan dari kelompok 1 akan membacakan hasil diskusi dari kelompok kami. Tema: Cerpen Rumah yang Terang karya Ahmad Tohari memiliki tema tentang pendirian kuat yang dimiliki oleh seorang ayah bernama Haji Raja yang tidak berkenan menggunakan lampu Jatuh. sebagai alat penerangan. Alur yang digunakan dalam cerita Rumah yang Terang yaitu menggunakan alur mading karena peristiwa dalam cerpen dimulai dari awal cerita mading yang berganti pada tentang kematian tokoh ayah bernama Haji Raja. Tokoh dan penokohan. Pasti ramalan. Sebagai alamat yang patuh pada ayahnya. Sebab tokoh Abu tidak melakukan protes terhadap keputusan ayahnya yang menolak melakukan penerangan di sekitar rumahnya dengan lampu. Selain itu, tokoh Abu juga memiliki sifat yang sabar karena marah ketika mendengar celotehan warga terhadap dirinya. Tokoh ayah digambarkan sebagai tokoh yang kuat akan pendiriannya. Ia tidak bersedia menggunakan listrik dan lampu sebagai penerang rumah dan jalan di sekitar rumahnya. Selain itu, tokoh ayah juga merupakan tokoh yang sangat bijaksana dan sabar dalam menghadapi Celotehan mungkin ya. dari sekitar rumahnya. Tetangga digambarkan sebagai tokoh pemborong. Latar tempat dan dalam cerpen yaitu di kampung dan di rumah tokoh aku. Latar suasana yang digambar dalam cerpen yaitu suasana yang menyedihkan karena tokoh aku dan ayah mendapat celotehan tajam dari para warga. Suasana kesedihan juga tampak pada saat tokoh aku meninggal dunia. Gaya bahasa, penulis menggunakan gaya bahasa yang mudah dipahami dalam penulisan cerpen. Penulisan juga menggunakan majas dalam penulisannya. Majas yang digunakan yaitu majas hiperbola, majas personifikasi, dan majas ironi. Amanat atau pesan yang tersirat dalam cerpen Rumah yang Terang karya Ahmad Tohari yaitu mengajarkan kepada remaja bahwa kita tidak boleh berprasangka buruk terhadap orang lain. Kita sebagai manusia harus menghargai keputusan yang telah dipilih oleh orang lain dan tidak boleh menyimpulkan pandangan sebelum mengetahui kebenaran dan alasan dibalik keputusan tersebut. Oke, dari kelompok lain ada yang mau ditanyakan? Oke, dari kelompok 4. Mengapa Haji Batu menolak menggunakan lampu listrik? Menjawab kelompok 4. Alasan Haji Bakir tidak mau menggunakan listrik baru terungkap setelah kematiannya, yang menunjukkan bahwa Haji Bakir ingin mempertahankan tradisi atau cara hidup lama yang tidak bergantung pada listrik. Sudah? Ya. Oke, silahkan ditutup. Demikian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan. Oke, tinggal kelompok terakhir ya yang belum. Kelompok berapa? Kelompok 3 yang belum ya. Yuk, silakan perwakilan kelompoknya untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Kenalkan, kami perwakilan dari kelompok 3. Saya Anggun Olivia dan di sebelah saya ada Isa Jinja Bella. Kami di sini akan menyampaikan hasil diskusi dari kelompok 3. Yang pertama dari tema cerpen rumah yang terang karya Ahmad Sohari. Tema tentang pencurian uang yang dimiliki oleh seorang ayah bernama Haji Bakir yang tidak berkenan menggunakan madu sebagai alat penerangan di rumahnya. 2. Alur. Alur yang digunakan menulis dalam cerpen rumah yang terang yaitu menggunakan alur kayu. Karena peristiwa dalam cerpen dimulai dari awal cerita masuknya listrik ke desa hingga berakhir pada kisah kematian tokoh ayah bernama Haji Bakir. Lalu yang ketiga, tokoh dan kelemahan. Tokoh aku digambarkan sebagai anak yang patuh kepada ayahnya, sebab tokoh aku tidak melakukan protes terhadap keputusan ayah yang menolak melakukan serangan menyusun kisah rumahnya dengan aku. Selain itu, tokoh aku juga memiliki sifat yang sabar karena marah ketika mendengar celotehan keluarga terhadap dirinya. B. Tokoh ayah digambarkan sebagai tokoh yang kuat akan pendiriannya. Dia tidak bersedia menggunakan listrik dan mampu Jangan ngobrol sendiri. Dengarkan. rumah dan jalan di sekitar rumahnya. Tangga digambarkan sebagai tokoh yang pembohong. Latar berbagi menjadi latar waktu dalam cerpen yaitu pada malam hari. 2. Pada sore hari. Latar tempat dalam cerpen yaitu di kampung dan di rumah tokoh aku. Latar suasana yang digambarkan dalam cerpen yaitu suasana yang menjadikan tentang tokoh aku dan ayah mendapat perwakilan maju dari para warga. Suasana kesedihan yang berdampak pada saat tokoh ayah meninggalnya. Gaya bahasa. Penulis menggunakan gaya bahasa yang mudah dipahami dalam penulisan cerpen. Penulis juga menggunakan majas dalam penulisannya. Majas yang digunakan yaitu majas hiperbola, majas personifikasi, dan majas ironi. Poin terakhir yaitu amanat. Amanat atau pesan yang tersirat dalam cerpen rumah yang terang karya Ahmad Sohari yaitu mengajarkan kepada pembaca bahwa kita tidak boleh berprasangka buruk terhadap orang lain. Ini kita sebagai manusia harus mengambil keputusan yang telah dipilih oleh orang lain dan tidak boleh menentukan pandangan belum mengetahui kebenaran dan alasan di balik tersebut. Itu tadi hasil diskusi dari kelompok kami. Apakah ada yang ingin bertanya? Yo, ada yang tanya. Bola seperti di kampungku listrik juga membunuh bulan lagi. Bulan tidak lagi menarik hati anak-anak. 2. Mengajar personifikasi seperti kampung seperti mendapat tenaga baru yang membuatnya mengerikan terus cerita. Majas ironi atau sindiran. Haji Bakir itu seharusnya berganti nama menjadi Haji Bakir. Dia kaya tetapi tidak mau pasang listrik. Oke, sudah? Sudah paham? Sudah, kalau sudah silahkan ditutup. Tadi hasil diskusi dari kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, berikan tepuk tangan untuk kelompok terakhir. Oke, alhamdulillah ya, semuanya sudah maju. Jangan lupa untuk LKPD-nya dikasih nama kelompoknya, dikasih kelas ya. Kemudian nanti dikumpulkan. Sebelum dikumpulkan, kita bahas bersama-sama ya. Tadi yang disampaikan sudah tepat ya,
bahwasannya ada tema, ada tokoh, ada alur yang terdapat dalam cerpen Rumah yang Terang sudah tepat. Tadi terdapat tema apa? Temanya apa? Apa temanya? Yuk. Rumah yang Terang memiliki tema apa? Tentang pendirian yang kuat yang dimiliki oleh seorang ayah yang bernama Haji Bakir. Ia tidak berkenan menggunakan lampu sebagai alat penerangan. Kemudian alurnya bagaimana? Alurnya maju. Terlihat di bagian mana? Di bagian depan itu sudah terlihat ya. Ada kutipan listrik sudah 4 tahun masuk kampungku dan sudah banyak yang dilakukannya. Berarti bagaimana? Listrik masuk di kampungnya itu sudahlah lama. Alurnya maju. Kemudian tokoh dan penokohan. Ada berapa tokoh yang terdapat dalam cerpen Rumah yang Terang? Ada 3. Yang pertama tokoh siapa? Tokoh aku. Wataknya bagaimana? Tokoh aku anak yang patuh terhadap ayahnya. Kemudian tokoh yang kedua tokoh ayah. Bagaimana wataknya ayah? Memiliki pendirian yang kuat. Kemudian tokoh yang ketiga tokoh tetangga. Bagaimana wataknya? Sebagai tokoh yang pembohong atau suka menyebarkan hal-hal yang tidak benar. Oke, selanjutnya setelah tokoh dan penokohan ada apa? Latarnya terdapat di mana saja? Latar tempatnya di mana? Latar waktu. Latar waktunya di malam hari dan sore hari. Kalau yang malam hari itu bisa kita lihat dari mana? Dari kutipan yang menyatakan bahwa 100 hari ayahnya bagaimana? Orang-orang bertahlil di rumah tokoh aku di bawah lampu neon. Itu menunjukkan apa? Waktu sudah malam. Kemudian kalau yang sore hari, ya ada kutipan atau kalimat yang menyatakan bahwa sore hari aku tidak berbuat apapun. Oke, setelah latar waktu ada latar tempat. Tempatnya di mana ini? Di kampung dan di rumah tokoh aku. Kemudian ada latar suasananya tidak? Ada. Apa saja latar suasananya? Suasananya menyedihkan. Kenapa menyedihkan? Karena tokoh ayah selalu mendapat celotehan atau cemoohan dari tetangga. Kemudian gaya bahasanya gimana? Mudah dipahami. Kemudian tadi terdapat beberapa majas. Ada majas apa saja? Majas hiperbola, majas yang melebih-lebihkan sesuatu. Terdapat dalam kutipan mana? Di kampungku listrik juga membunuh bulan di langit. Kira-kira benar tidak? Listrik bisa membunuh bulan di langit? Tidak ya. Maknanya apa sih dari kutipan ini? Setelah adanya listrik, bagaimana? Cahaya bulan tidak lagi terlihat. Kemudian anak-anak yang biasanya main di luar, sekarang tidak lagi. Karena sudah ada listrik, sibuk dengan apa? Televisi. Oke, kemudian ada majas personifikasi. Ini gimana ini majasnya ini? Oke, seolah-olah ini tuh hidup gitu ya. Terus ada majas ironi atau majas sindiran. Kutipannya di bagian mana ini? Haji Bakir seharusnya
Dia kaya tetapi tidak mau pasang listrik. Oke, amanatnya. Amanatnya, ayo apa amanatnya? Oke, dari semuanya ini kita ambil kesimpulan ya, bahwasannya cerpen Rumah yang Terang karya Ahmad Tohari merupakan apa? Cerpen yang sangat menarik. Alur peristiwanya runtut dari awal hingga akhir. Kemudian ada amanat yang tersirat. Yang pertama apa? Tadi. Tidak boleh berprasangka buruk terhadap orang lain. Terus apa lagi? Ya, sebagai manusia kita harus mampu menghargai keputusan dan pendapat orang lain. Kemudian apa lagi tadi? Ya, betul. Ada lagi. Haji Bakir tidak mau menghidupkan tidak mau masang listrik itu karena apa? Karena tidak mau meninggalkan adat istiadat. Oke, cukup ya pembelajaran kita hari ini. Silakan LKPD-nya dikumpulkan. Oke, kembali ke tempat duduknya semula. Oke, sudah semua ya, ini LKPD-nya ya. Oke, terima kasih. Yo, sudah kembali ke tempat duduknya semula. Oke, sebelum kita akhiri pembelajaran pada pagi ini, kita ulas kembali materi yang sudah kita dapat hari ini. Yang pertama ada apa? Unsur intrinsik. Ada unsur ekstrinsik. Unsur intrinsik tadi apa saja? Ada tema, ada tokoh, ada alur, apa lagi? Latar, ada gaya bahasa, kemudian terakhir amanat. Kemudian kalau unsur ekstrinsiknya ada apa? Latar belakang masyarakat, ada latar belakang pengarang atau penulis, betul. Kemudian apalagi nilai-nilai yang terdapat di dalam masyarakat. Contohnya apa? Nilai sosial, nilai moral, nilai agama, nilai budaya. Oke, kita jumpa lagi di minggu depan dengan materi apa selanjutnya? Struktur cerpen. Oke, dari sini tidak ada yang bertanyakan? Tidak ada? Oke, kita akhiri dengan membaca Alhamdulillah. Alhamdulillah ya, materinya selesai, berarti tujuan kita tercapai. Oke, sebelum pulang, coba dilihat kanan kirinya ada sampah atau tidak? Ayo, ada sampah atau tidak? Kalau ada sampah, diambil ya. Ya, sampahnya diambil dulu, dipegang ya. Jangan membuang sampah di kelas. Oke. Sebelum kita akhiri, kita baca doa terlebih dahulu ya. Ayo Kak Randy, doa pulang. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusri illa ladina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr.
Shadaqallahul adzim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati pulangnya ya, jangan kebut-kebutan di jalan. Yang penting selamat sampai tujuan. Oke, sampahnya jangan lupa dibuang di tempat sampah ya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.